Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil iman wa dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa hadzal nabiyyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu jemaah Majlis Tahsin Quran Bersanad Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang kami hormati, yang kami muliakan. Alhamdulillah, hari ini kita ulang sedikit tentang dalam kaidah tajwid, ya. Ada namanya jawazul wajhain, ya. Itu maknanya menurut ilmu tajwid adalah suatu bacaan yang boleh dibaca dengan dua cara, ya. Satu bacaan yang boleh dibaca dengan dua cara. Yang pertama boleh dibaca secara tafkhim, ya, tebal, ya. Kemudian boleh juga dibaca secara tarqiq, ya, secara tarqiq. Kita ulas sedikit, ya, tentang tafkhim, ya. Jadi bacaan-bacaan yang boleh dibaca tebal, pertama pada huruf isti'la, ya. Jadi semua huruf isti'la itu dibaca tebal. Huruf isti'la itu terangkai dalam kalimat khosin daltin qul. Itu bahasanya. Jadi hurufnya adalah 7 buat isti'la itu, ya. Kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, dha. Ya. Dalam sifatul huruf, nama sifatnya adalah isti'la. Jadi ketika kita sebutkan kha tadi, kha, tidak boleh dibaca kha, ya. Kalau kha itu tarqiq, ya, tidak baca kha, tapi dibaca kha. Tapi tidaklah dibaca khu, tidaklah seperti itu, ya. Khu, jadi khu, tidak kha, tidak kha, ya. Nah, itu satu huruf isti'la tuh dibaca tebal pada ketika dia berbaris di atas kha. Kemudian sad. Jadi semua huruf isti'la itu kalau dilihat terjemahan makna isti'la itu adalah terangkat anak lidah ketika kita membaca hurufnya tuh, ya. Kha, ada terangkat anak lidah belakang. Sa. Ndaklah dibaca sa. Ya. Ndaklah dibaca su. Jadi sa, ya. Nah, itu
dibaca tafkhim tuh. Khosin, kemudian dot, dot, dot. Enggak ada dibaca dia. Do. Enggak ada baca da, enggak ya. Da. Walau, walau, ada. Walau do, enggak itu. Walau do. Nah, ya. Enggak ada baca walau do, ya. Jadi dia bukan do, bukan walau do, ya. Tidak pula walau da, ya. Walau do, do, itu yang tafkhim itu. Jadi tidak dia do, ya. Jadi khusin dotin, ghain lagi, ghain, 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 ra, ra, tidak baca ra, kan ada aja yang baca ra, ghairil, itu nggak tepat tuh, belum tepat tuh. Itu tarkik, masih tarkik ya. Dia dibaca tebal. Ra, tidak lo, ru, tidak lo, ru, tidak ya. Ra, ghairil, ghairil, jangan tidak lo, gairil, lari lahnya, gairil, ghairil, tidak ya. Ra, dotin, talik, to, bukan tu. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir. Kan masih ada tuh. Masih ada kita dengar tuh. Peloan, pelok ansu-ansu melon. A'udzu billahi minasyaitonir. Tu. Enggak lo. Syaitan, enggak itu ya. Nanti kita ansu-ansu melonnya tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi to gitu ya. Khusin dautin qul, qaf lagi. Qaf ya, qa, enggak lah baca ka, enggak lah baca ku, ya. Karena ada tuh hakku, boleh seperti ismam pula dia. Ya, memonyongkan mulut. Hakku, gitu ya. Dia ada hakku. Enggak boleh hakku, gitu ya. Kan ada tuh bil haqqo. Enggak lah bil haqqo. Ya, tidak, dia sampai kepada memonyongkan mulut pada ismam ya. Jadi khasin dautin qul qaf qa, kemudian za ya, za juga termasuk huruf isti'la. Ndak la zo ya, ndak la za ya, za ya, tidak zo ya. Minazzo, minazzo, minal-zalimin, minallah ya, minazzo. Nah, itu satu yang dibaca tafkhim ya. Jadi huruf-huruf isti'la ya. Kemudian yang dibaca tafkhim lagi pada lamul jalalah. Lam pada kalimat Allah. Allah ya. Jadi dalam qiraat Imam Asim, riwayat Hafaz, lam yang dibaca tebal itu adalah pada lamul jalalah. Ya, tidak pada lam pada kalimat yang lain. Ya. Lamul jalalah itu pun dibaca dia kalau sebelum lamul jalalah itu ada huruf yang berbaris di atas. Ya, baris di atas. Misalnya Allahum, itu Allah.
Itu ketika membacanya jangan goyang lidah. Jadi kalau goyang dia nanti Allah, ada lepas tuh. Nah, jadi melengket lidah tuh nanti ketika membaca Allah itu ujung lidah tuh melengket dia ke langit-langit. Jangan di kanduannya malaki sampai kalimat itu. Kalau ndaknya beko pacahnya. Allahnya itu lah batu ya. Allah, lepas dia. Ya. Itu. Lamul jalalah. Ya, lamul jalalah ya pada kalimat Allah. Rabbunallah. Allahumma. Itu kan ya. Jadi pada lamul jalalah sebelumnya tuh berbaris di atas. Tapi kalau sebelum lamul jalalah tuh berbaris di bawah dibaca tipis tarkik. Jadi dan beko adalah billah billah. Piluan tuh kalau alun tapik lah ya. Billah biasa aja. Billah ya. Itu pada lam ya, pada lamul jalalah dibaca tafkhim. Kemudian pada ra, pada huruf ra ya, ra. Ra itu huruf lidah. Jadi makhraj ra itu di lidah, makhraj lidah. Dia memiliki sifat istimewa. Nama sifatnya takrir. Takrir itu artinya secara harfiah mengulang. Jadi menurut kaidah ilmu tajwid ra itu menggetarkan ujung lidah. Ya, ketika kita membaca ra itu menggetarkan ujung lidah dan boleh digetarkan tuh 2 kali. Enggak boleh lo. Misalnya enggak boleh gitu dah, ya. Atau ada mau balik awak. Misalnya kafir apa ya enggak boleh seperti itu, ya. Jadi boleh kalau dalam istilah ilmu tajwid itu namanya takalluf, berlebih-lebihan dalam membaca, ya. Ya. Itu mungkin memberikan biasalah kalau mau balik kan memberikan tekanan pada suatu kata. Kadang kalau baca Al-Qur'an enggak boleh tuh. Ya, itu ulama tajwid mengatakan tuh takalluf tuh enggak boleh, berlebih-lebihan. Jadi ra tidak boleh lah. Ra enggak boleh, ya. Boleh digetarkan tuh itu 2 kali, ya. Itu ra itu sifatnya takrir, ya. Kalau makhrajnya makhraj lidah. Kemudian ra dibaca dia tebal ketika dia berbaris di atas. Itu sepakat semua ulama qurra, ya. Semua ulama qurra mengatakan bahwa ra itu terutama sekali pada qiraat Imam Asim riwayat Hafaz, ya. Kemudian ra dibaca juga tebal pada waktu berbaris dhammah, ya, berbaris dhammah. Kemudian ra dibaca juga tebal ketika dia berbaris sukun yang diawali oleh huruf yang berbaris di atas, ya. Misalnya yarkam ma'ana itu kemarin, yarkam itu kita baca tafkhim tebal, ya. Kemudian tema kita hari ini kan jawazul wajhain, ya. Boleh dibaca 2 cara. Itu terjadi pada hukum ra. Terjadi pada hukum ra. Kapan boleh ra itu dibaca dengan 2 wajah, ya? Itu apabila
Ra, huruf ra itu berbaris sukun, ya, berbaris sukun. Sebelumnya huruf berbaris di bawah. Sebelumnya huruf berbaris di bawah. Nah, biasanya kalau ra sukun ada huruf di baris di bawah, itu dibaca tipis, misalnya limanir tadha, limanir tadha, akan huruf di bawah, itu baris di bawah. Nah, tapi ini boleh dibaca wajhain, dua cara, ya, yaitu apabila ra tadi berbaris sukun, sebelumnya ada huruf berbaris di bawah, tapi sesudahnya terdapat huruf isti'la. Huruf isti'la yang tadi kita sebutkan tadi. Khassin, dogtin qul atau dogtin qil, ya. Jadi terdapat di situ sebelum ra sukun itu huruf sebelumnya berbaris di bawah, kemudian sesudah ra sukun tadi, ra berbaris mati tadi, diikuti oleh huruf isti'la, ya. Nah, kita sebutkan contohnya, ya. Nih, nanti kita baca contohnya pada surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu surah yang ke-26 ayat 63, ya. Jadi huruf ra sukun sebelumnya berbaris, ada huruf berbaris di bawah, kemudian diikuti oleh huruf isti'la. Yaitu pada kalimat firqin, firqin. Jadi boleh dia dibaca, ya, kullu firqin. Boleh dibaca dia firqin, ya. Qaf tadi kan huruf isti'la. Ingat tadi huruf isti'la tadi, khassin, dogtin qul. Kita ulang-ulang tuh supaya kita berikut takana sih itu mah. Khassin, dogtin qul. Jadi qaf itu adalah huruf isti'la. Qa, ya. Itu dua wajah membacanya. Boleh dibaca tipis. Kalau baca tipis gimana? Firqin. Kalau dibaca tebal, itu gitu. Ya, firqin. Ya, ma yang nyaman awak membacanya, Pak Ibu? Firqin atau firqin? Tipis ya. Yang lebih ringan tipis, ya. Ya, yang lebih ringan tipis. Tapi kalau dibaca tebal boleh. Nah, di situ kan sifatnya aja jais, sifatnya itu. Jais itu maksudnya boleh kita membaca tipis, boleh juga kita membaca tebal pada firqin. Nah, itu yang kita praktekkan. Ya, kita baca. Pada ayat 63, ya. 63 dari surah Asy-Syu'ara. Ya, kita terangkan sedikit tentang tajwidnya satu ayat itu, ya. Fa'auhai, ha, ya. Jadi ha itu huruf halqi. Huruf halqi, huruf tenggorokan. Berapa huruf tenggorokan? 6, ya, 6. Jadi huruf tenggorokan itu adalah 6. Dari tenggorokan dalam dulu, ya. Jadi dalam, tengah, depan. Jadi hamzah itu huruf tenggorokan tuh. Ha huruf tenggorokan tuh. Itu bagian dalam. Jadi kita membaca itu a. Tidak boleh terpleset a. Jadi a itu di bagian dalam tenggorokan. A. Dekat dada.
Kalau bahasa guru disuruh dulu di kampung tuh Hamzah Joha tuh dakik dado. Jadi kalau baca ha. Ha. Ya. Tidak boleh kedong dok. Ha. Lahu. Tuh ha adalah huruf tenggorokan tadi. Hamzah, ha, kemudian ain, ha. Jadi ain ha itu di tengah tenggorokan. Kemudian baru yang kelima kha, ghain dulu. Ghain baru kha. Ghain baru kha. Makanya kalau kha tuh kalau di depannya lagi itu pangkal lidah tuh qaf. Jadi kalau tidak hati-hati ketika membaca kha tuh bisa terpeleset dia ke qaf. Jadi mempas-paskan seperti itu itulah kita tuh ya. Itu perlunya talaqi musafahah ya. Itu. Kemudian panjang, kita panjangkan membacanya pada mad jaiz munfasil ya. Fa auhayna, kita baca panjang pada mad jaiz munfasil. Ila kita baca satu alif pada mad tabi'i. Mu kita baca satu alif pada mad tabi'i. Sa kita baca panjang pada mad jaiz munfasil. Kemudian itu yang dot ya, agak berat ini. Ya, jadi dot itu tadi di samping kita sebutkan tadi hurufnya apa tadi? Isti'la. Ada lagi satu sifat lagi dot itu namanya istitalah. Istitalah itu satu aja hurufnya. Seperti juga takrir tadi satu juga hurufnya adalah huruf ra. Istitalah itu juga satu hurufnya dot. Jadi biasanya dulu kalau guru menunjukkan ketika membaca dot itu misalnya dot itu kan memanjang di samping geraham. Jadi ketika kita membaca walau lidah ko keloan ke sampiang sengene. Senginiang atau sengene atau sakete. Walau tuh enggak boleh. Walau kalau walau do menjadi do-nya. Tapi kalau walau do itu dia berjaba guru tekek-tekek tuh. Jadi guru menunjukkan tuh Anda mau rubah-rubah. Jadi ketika membaca anil adalah tambah seketik lagi guru dulu bagarumui nya. Ada buat pernah dengar lo tuh guru-guru kampung lo bagarumui anil gitu ya. Ya, jadi anil bawa lidah tuh seret lidah ke nanti istitolah dibawa ke samping anil ya agak barik nak apa pian sansue. Jadi jangan seperti walak dhalin walak do akan begitu jadinya. Tapi kada walak do itu dia. Jadi kalau kita baca walak ini pasti arahnya ke o. Walak do. Jadi mainkan lidah. Jadi lidah tuh itu makanya lidah hendak batulang. Kalau batulang tak bisa dielu-elu ke situ. Kalau batulang lidah waktu lalu situ lidah. Jadi lidah tuh bisa dia diangkat ya seperti ketika membaca isti'la tadi kha ta la ya. Bisa diangkat ya. Do ya. Tapi ketika dia berbaris mati tadi anil geser lidah ke samping sedikit ya. Baik. Kita lanjutkan lagi. Kemudian ra berbaris di bawah rib. Rib diikuti oleh basukun.
Kita baca qalqalah di situ? Tidak. Kenapa? Hah. Kenapa tidak kita baca qalqalah? Dia basukun, ba babar sukun. Yang mana? Enggak, bukan. Itu tipis. Itu ro baris dua itu tipis dia. Kita baca tipis. Kemudian kenapa tidak kita qalqalahkan? Karena di situ ba sukun bertemu dengan huruf ba juga yang berbaris. Itu namanya idgham apa tuh? Ya, idgham mutamassilain. Dasar amu lah Buya lah pernah aja menyampaikan tuh. Nah, tapi kita ulang. Jadi bertemunya dua huruf yang sama. Ya. Nah, jadi kita membaca tuh anil rim bi. Jadi tidak kita qalqalahkan dia pada situ ya. Itu termasuk idgham mutamassilain. Kemudian bi'asa so kita baca panjang dan tebal juga. Kemudian kalbah bah. Nah, ini berwaqaf pada ra juga, ra sukun. Jadi harus kedengaran juga ra-nya. Nah, ra dalam kondisi seperti itu dibaca tebal, tafkhim. Jadi bi'asakal bahr. Bahr. Ra-nya enggak boleh hilang. Jadi bi'asakal bahr. Enggak boleh enggak boleh. Dia harus tafkhim dia. Ya. Nanti kita latih. Kita latih itu ya. Kita lanjutkan. Jadi itu bahr ya. Kemudian fa nun sukun bertemu fa ikhfa ya. Ikhfa yang hurufnya 15 ya. Fa itu adalah huruf bibir yang terbuka ada. Fa ada sedikit ke gigi, ujung gigi. Fa. Jadi membacanya tidak boleh dikatukkan bibir kita, tidak boleh. Fam, tidak boleh. Dibuka mulut sedikit. Fam. Nah, karena ikhfa itu maknanya apa makna ikhfa apa, Bu? Samar-samar ya. Samar-samar itu sama jo kabur nak, kabur. Nah, tapi bukan kabur. Samar-samar. Jadi tidak begitu jelas nun sukunnya lagi. Tidak kita baca fan fa, tapi kita baca nanti falaqa fa. Jadi bibir agak terbuka sedikit, agak terbuka ya. Itu ikhfa huruf ikhfa hakiki, hurufnya 15 ya. Falaqa faka ka kita baca ya. Kullu. Nah, itu kita boleh membacanya dua wajah tadi, wajahin, dua cara. Jadi boleh kita baca fir, boleh kita baca fir, boleh juga kita baca firqin, boleh juga kita baca tafkhim ya, firqin. Tentu dia disambung dengan kaf lagi di belakangnya menjadi dia firqin qing ya. Kaf huruf qalqa huruf ikhfa. Jadi kalau kita lihat di posisi makhraj antara qaf dengan kaf itu, qaf di pangkal lidah agak ke dalam dikit. Nah, jadi ketika kita membaca ikhfa pada qaf agak berbeda dikit ketika kita membaca ikhfa pada kaf.
Kalau pada qaf min, nah dia agak melangkung. Min qablikum min, gitu ya. Tapi kalau pada kaf misalnya firqin biasa aja. King minkum atau gitu ya. Minkum biasa aja, tidak ada agak beratnya pada kalau dibandingkan ketika mengikhfakan pada qaf ya. Kat ya ketau ya ketau dil azim nah, itu. Adalah tadi adalah huruf isti'la. Nah, ada yang lebih berat lagi daripada isti'la itu, pada ada berat tuh. Ada lagi satu sifat yang lebih berat lagi daripada isti'la itu namanya itbaq. Itbaq tuh hurufnya 4. Shad, dhad, ta, dha. Nah, jadi itu huruf itbaq lebih berat lagi daripada makanya dari huruf isti'la itu yang apa ya. Jadi memang dia tiba kita membaca ta harus hati-hati. Jadi ansansue meloknya kalau yang tepat ansansue. Kemudian Allah ya. Tidak boleh dibaca zo ya. Allah ya. Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, 1 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita klaim. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Ya, coba 1 2. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. 1 2. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Ya. 1 2. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Fanfalaqa fakana kullu fir. Kita baca tipis dulu. Nanti kita ulang, kita baca tebal. Kita contohkan dua karena dia boleh dibaca dua wajah tadi ya. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Ya. 1 2. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil
كالطود العظيم. Ya. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Nah, itu tipisnya. Jadi kaidah pertamanya. Kemudian kalau kita membaca tebal boleh tentukan. فانفلق فكان كل فر ditebal di apa fir ya. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Ya, kita ulang sama-sama. 1, 2. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Ya, itu dulu Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan dulu karena sudah jam hampir 10:30. Jadi mohon maaf atas salah dan khilaf nanti ketika saya menyampaikan materi ini ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.